Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk Twin Flames. Kemarin aku belum baca karena aku bacakan untuk zodiak dulu, dan karena banyak keperluan kemarin, biasa hari Jumat aku tidak bisa untuk personal reading. Dan kita lihat ya untuk Divine Masculine, apa yang ingin dia katakan untuk kita ke feminim. Kita ambil energinya ke maskulin. Kalian bayangkan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa membaca doa ya, dan diiringi dengan doa dan diakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya dengan maskulin. Apa sih yang ingin kamu katakan ke feminim maskulin? Apa yang ingin kamu katakan maskulin ke feminim? Kondependensi. Oh, calling your soulmate. Reconciliation. You deserve love. Deception. Alright guys, okay, maskulin bilang ya dia ingin banget kembali sama kita, tapi dia tahu ya dia penuh kepalsuan dan dia sangat merindukan kamu ya, addiction banget tentang kamu, dan terutama tentang seksual addictionnya, dan dia juga merasakan kamulah orang yang paling romantis bagi dia. Dia berharap banget dalam tidur, dalam doanya selalu menyertakan nama kita untuk bisa kembali ke dia. Dia minta kepada Tuhan agar dikembalikan bersama feminin kepada dia. Dia berharap sekali ada reconciliation suatu saat nanti. Someone from your past is returning into your love life. Ya, dia pengen banget kembali dengan kita, tapi dia sadari ya, dia penuh dengan topeng saat ini, dan dia sadari dia penuh dengan kepalsuan saat ini karena dia dengan orang lain, dan dia tahu ya kalian memang layak mendapatkan cinta yang lebih baik, dan dia ingin memberikan hal itu kepada kalian secepatnya ya, karena ada penyesalan cinta, perjalanan Twin Flames. Oke. Perjalanan Twin Flame penuh dengan penyesalan cinta yang mana terbangun tentang spiritual, tentang keikhlasan dan ketulusan untuk melepaskan seseorang yang kita cintai untuk orang lain. Terkadang cinta sejati itu ditemukan setelah ada perpisahan. Ya, bukan terkadang, kebanyakan. Ya, kebanyakan cinta sejati itu entah itu perpisahan karena orang lain, perpisahan dari pekerjaan, ya karena pekerjaan di sini. Dan perpisahan ya karena mungkin dia sakit ya, seseorang kan beda ya. Tapi di sini aku lihat tentang penyesalan cinta karena ada orang ketiga ya, kebohongan, kepalsuan dan pengkhianatan di sini. Karena dia menginginkan kehidupan yang palsu untuk dirinya dia saat ini. Tapi dia banyak penyesalan yang aku lihat di sini ya. Di sini. There is not enough attraction, chemistry to keep this relationship going. Jadi dia ya ada penyesalan cinta yang mana dia selalu membuka hati dengan orang lain ya, karena sebagian dari feminim ini kan sudah religious ya dipandangnya dia. Jadi gini loh, dimana feminim sudah coba untuk lebih religious, coba untuk spiritual, kan portal spiritual tuh terbuka ya. Dan feminim ini sebenarnya sudah mulai grounded ya, sudah mulai
lebih tinggi sebenarnya gitu ya derajatnya dari DM, tapi yang kena imbas itu DM, yaitu tentang kebahagiaannya dulu, kesuksesannya, dari keberkahannya, dari cara spiritualnya si feminim. Tapi si DM ini tidak menyadari kesuksesannya dia itu adalah dari doanya feminim, sehingga dia gunakan penuh dengan toxic, bisa dengan seksual, bisa dengan kebohongan, kesombongan, keangkuhan, dia pakai untuk bisa mencari cinta-cinta yang lain di sini, sehingga dia baru menyadari ketika feminim sudah mencintai dirinya sendiri. Love yourself, ya. Untuk lebih spiritual di sini. Di sini bisa juga dibilang yang aku dapatkan ya dari spirit aku, bisa mengatakan ini tentang spiritual. Bisa seseorang memberikan magic di sini, bisa, karena tentang religious factor, yaitu witch ya, tentang sihir, tentang agama ya, tentang ilmu gaib. Jadi di sini feminin coba untuk mencintai dirinya sendiri melalui spiritual. Ya, di sini yang membuat si maskulin membuka hati dengan orang lain karena dia ingin sesuatu yang beda dari feminin, karena dia merasa orang religius atau orang pun spiritual itu tidak membuat dia tuh atraktif ya, tapi ternyata dia banyak penyesalan cinta. Kenapa? Kekecewaan ketika dia mengetahui kalau kalian adalah twin flames. Perjalanan twin flames seperti itu kalau aku feeling ya, penuh dengan kekecewaan dulu ya, walaupun ada bahagia tapi penuh dengan kepalsuan, karena maskulin menggunakan keberkahan dari feminim untuk kepribadiannya dia sendiri, kepuasannya dia sendiri. Ketika feminim sudah ikhlas melepaskan ya, dan membiarkan dia dengan orang ketiga, keempat, kelima, disitulah maskulin akan merasakan kekecewaan dan kesengsaraan ya, dari pembayaran karmanya dia karena sudah memanfaatkan si feminim. So kita lihat lagi ya tentang kodependensinya maskulin ke feminim. Ya, dia sangat kodependensi ya, sangat ketergantungan dari adanya kepalsuan, pemanfaatan, topeng, pengkhianatan di sini, dan dia juga selalu memakai trik ya, dengan ya berselingkuh, drugs, party di sini. Tapi si maskulin di sini memang merindukan kamu ya, ingin banget kembali lagi dengan kamu, karena dia memang merasakan cintanya adalah sama kamu, ingin secepatnya kembali, keinginannya dia seperti itu ya. Kita lihat ya, maskulin itu feminin, kodependensi personal polaritas. The Queen of Cups. Oke. Di sini ada ketergantungan ya, tentang seseorang yang selalu memberikan telepati. Dia merasakan ketergantungan itu ketika feminim sudah bisa melepaskan maskulin. Dia merasakan spiritual yang lebih dalam dan dia memikirkan si feminim. Dan dia merasa merindukan, sangat-sangat merindukan, ingin mendominasikan lagi tentang feminim. Maka dia berharap kepada ilahi untuk bisa dikembalikannya kamu bersama. Sacred Sword ya, dia berdoa untuk bisa berdamai sama kamu, untuk bisa komunikasi sama kamu. Dia ingin adanya ketenangan, ingin adanya kemenangan, dan dia juga ingin meninggalkan sesuatu yang toksik sebenarnya. Tapi memang dia ingin menghampiri kamu, karena sebagian dari kamu ini long distance ya, dan dia merasa hanya Tuhan yang bisa mengembalikan kalian berdua, dan dia ingin adanya progres dalam kehidupannya dia bersama kalian ya, bersama kita. Maka dia ingin reconciliation twin flames spiritual ya. Dia belajar sekarang tentang keagamaan, perlahan demi perlahan dia coba untuk move on dari adanya overthinkingnya dia coba untuk berdamai dalam komitmennya kepada kamu dan juga Tuhan. Memang kalian belum bisa bicara saat ini karena ada toxic tentang, dan juga ada ini ya, orang ketiga ya, tentang racun hubungan kalian. Karena sini banyak kepalsuan di antara kalian. Dia ingin banget kembali, ingin komitmen, karena dia merasakan kalau kalian adalah twin flame-nya dia. The Star. Ya, dia gunakan yang tadi aku bilang. Dia gunakan ya
keberkahannya kamu untuk kepentingan dia sendiri, ya. Dan dia berharap kepada ilahi, ya, kesuksesannya dia itu dia gunakan untuk kepentingan dia sendiri. Dan dia tahu, ya, selama ini dia memakai topeng, dan dia berharap banget bisa kembali dengan kamu, ya. Dan yang aku lihat di sini memang dia melihat kalian itu seperti bintang. Jadi ya, dia tahu selama ini dia menjaga image-nya dia dari hasil doa kamu, ya, di sini. Makanya dia ingin kembali sama kamu karena merasa, ya, harapannya dia itu semua palsu selama ini, ya. Hanya dengan kamulah yang bisa menjadikan menjadi nyata. Page of Cups, you deserve love. Dia mau kembali sama kamu, ya. Kamu layak mendapatkan cinta. You are lovable. Dia ingin memberikan panah cintanya lagi ke kita, karena dia merasa, ya, kalian yang memberikan dirinya itu lebih sensitif, lebih natural, dan juga lebih menjadi seseorang yang sensitif dalam impiannya itu menjadi nyata, ya. Dan dia merasakan, ya, kalian adalah cinta sejatinya dia, ya. Di sini dia ingin banget menikah, proposalnya aku lihat, karena dia belajar untuk setia, ya. Dia pengennya seperti itu. Dia ingin memberikan, ketika kembali sama kalian ini sudah tidak memakai topeng lagi. Makanya dia coba untuk bisa move on dari toxic ini secepatnya, ya, untuk bisa reconciliation sama kalian. Di sini yang aku lihat. Dan Six of Cups, Queen of Swords, Six of Wands, Ace of Swords, ya. Akan ada penjelasan komunikasi di antara kalian ketika kalian sudah mengatakan tidak lagi memperjuangkan hubungan ini, ya, karena kalian melihat ada perselingkuhan sehingga kalian tidak mau kebohongan. Dia akan datang, dia meminta kembali dan menjujurkan kalau dia masih ingin memperjuangkan. So, yang aku lihat di sini, hubungan ini sebenarnya dia juga ingin ada komunikasi, ingin berdamai dengan kalian. Makanya dia coba berdoa kepada ilahi, kalau kalian adalah soulmate dia, tolong dipertemukan kembali. Dan dia berharap kebohongannya dia ini, ya, dia bisa lepaskan, dia bisa healingkan dirinya, karena dia pengen secepatnya itu bisa reconciliation sama kalian. Karena dia tahu, ya, kalianlah yang pantas untuk dia cintai, kalian yang pantas diberikan kesetiaan di sini, dan juga tentang proposal pernikahan. Kalian yang pantas untuk menjadi pendamping dia. Dan dia sekarang coba untuk belajar tentang spiritual commitment dari adanya situasi saat ini. Dan dia juga coba untuk konseling, ya, kepada teman, sahabat, ataupun saudara, ataupun keluarga, salah satu yang mengerti agama, untuk bisa kembali sama kamu. Karena yang aku lihat di sini dia banyak banget sudah berpikir banget, ya. Dia juga addiction sama kamu, terutama dari telepatinya kamu, spiritualnya kamu. Dia tahu kamu masih peduli dengan dia, masih memikirkan dia, sehingga dia ingin healingkan dirinya dia ini dari topengnya, dari kebohongannya, karena dia ingin kembali sama kamu dan dia layak mendapatkan kamu, tapi dengan cara dia harus endingkan dulu tentang toksiknya ini, ya. Dan dia berharap bisa datang ke kamu atau kamu datang ke dia. Dia berharapnya seperti itu. Kita lihat, ya, tentang the Hierophants-nya, ya. Karena dia ingin sekali reconciliation dan menikah. Ya, dia pasrah, ya. Dia pasrah kepada ilahi untuk bisa kembalikan hubungan ini lagi. Dan dia juga coba untuk mengimbangi, ya, coba untuk mengimbangi, tapi belum tentu bisa karena kan kakinya satu, ya. Jadi udah pasrah aja kepada ilahi, ya, gimana caranya, karena dia juga merasa terperangkap dalam komitmen dia terhadap Tuhan dan juga dalam hubungannya kalian. Dan dia merasa menjadi orang yang tidak bisa melakukan hal apapun, gitu loh. Dan yang aku lihat memang dia kurang keberuntungan dalam direction, dalam arahan kehidupannya dia, terutama dalam spiritual, ya. Karena dia coba untuk healing, ya, di sini dari adanya cinta segitiga, kebohongan, deception, tadi aku udah bilang.
Dia coba untuk healing karena dia tersakiti lagi oleh orang ketiga yang membuat dia memang ingin kembali sama kalian. Dan dia berharap banget ya, kalianlah yang layak mendapatkan kebahagiaan. Dia coba untuk bisa memikirkan kembali gimana caranya untuk bisa reconciliation sama kalian. Ya, untuk memberikan cinta lagi. Ya, memberikan proposal cinta kepada kalian. Karena dia merasa juga kondependensi ya, ketergantungan dari spiritualnya kalian. Karena dia tahu keberhasilannya dia itu dari kalian, tapi dia khianati karena ada orang ketiga, karena untuk kepuasan dia sendiri di sini. Ya, devil tuh. Ini juga ada efek tentang ilmu hitam ya. Jadi ya, dia dihampit dengan dua sisi, yang mana kalian di tengahnya, yang membuat dia itu tidak tahu harus bagaimana, sedangkan kalian ini long distance. Dan dia banyak kecemburuan juga dengan cara kalian bisa lebih spiritual dari dia, dan juga dia melihat seseorang, kamu itu orang yang penuh dengan cinta. Ini membuat dia tuh ketergantungan dengan kamu ya di sini. Ya, dia akan coba untuk memperbaiki lagi ya secepatnya dan kembali kepada kalian, karena dia ingin fokus keuangannya dia dulu. Dan yang aku lihat, dia ingin banget memperbaiki tentang hubungan kalian, reconciliation, karena dia ingin semuanya stabil. Makanya dia coba untuk berdoa kepada Ilahi gimana caranya untuk berdamai pada dirinya sendiri, karena dia terluka sendiri dari cara dia menjadi terkenal ataupun dikenal orang gitu ya, karena dia gunakan keberkahan kalian untuk kepentingan dia, dan dia menjadikan kalian orang ketiga padahal kalian adalah orang pertama ya. Seven of Wands ya di sini ya, dia coba untuk percaya dengan apa yang dia yakini. Dia yakin kalian akan kembali, yaitu dengan cara dia defensif, menjaga jarak dari kalian, tidak mau komunikasi ya, karena yang aku bilang tadi ya, dia coba untuk mengoreksi diri dari cara diamnya dia ya. Kalaupun dia jodoh ya pasti dipertemukan dengan mudah, tapi kalau tidak ya tidak akan dimudahkan oleh Allah. Itu aja intinya kalau aku ya. Kalau dikasih sulit ya berarti dia bukan jodoh aku gitu aja, karena kita diciptakan itu dengan akal sehat. Jadi kita gunakan akal sehat kita. Kalau dia selalu mempersulit jodoh kita, mempersulit tentang pertemuan kita, artinya dia bukanlah jodoh kita. Kalau sudah bertahun-tahun ya, tapi kalau masih baru silahkan kalian perbaiki lagi. Tapi kalau sudah bertahun-tahun silahkan kalian pikirkan kembali, karena kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu ya. Jangan terlalu mencintai seseorang yang belum tentu dia mencintai kita dengan tulus. Jadi lebih mencintai Allah dulu aja ya, karena Allah itu lebih tulus banget. Kita nggak bisa membayarnya. Oke? Karena yang aku lihat di sini Nine of Pentacles and Knight of Wands ya. Dia selalu mencari perhatian dengan orang lain, dengan kesuksesannya dia selama sama kalian, dan dia selalu bermain dalam kegagahannya dia, kecantikannya dia, keseksiannya dia. Jadi dia tuh memperjuangkan kalian itu ya, selalu dia manfaatkan lagi kesuksesannya itu dengan dirinya sendiri ya, karena dia selalu mencari orang lain lagi ketika dia sukses. Tapi ketika kalian sudah meninggalkan, dia menjadi tidak sukses, banyak kehancuran, banyak toksik kehidupannya dia ya, dia baru menyadari. Tapi kalau begini terus kan kalian juga kasihan ya. Jadi gunakanlah waktu kalian dalam kesendirian kalian, dalam ketidakkoneksiannya sama dia, tidak komunikasi. Gunakan sebaik mungkin untuk healing, perbaiki diri kepada Allah, yaitu spiritualnya kalian. Perbanyak ibadah, dekati orang tua, dan juga amal ibadahnya kalian, sedekah segala macam. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku. Lucky Tarot Take Care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.